Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis perbankan di mana ada raksasa, benar-benar raksasa ini ya, raksasa perbankan Jepang yang dikabarkan mau mengakuisisi Bank Penin. Kita lihat di sinilah beritanya ya. Ternyata si raksasa ini mengundang raksasa yang lain, maksudnya bukan mengundang ikut-ikutan itu ya. Menarik minat raksasa yang lain. Jadi raksasa yang pertama di sini MUFG. Nanti kita lihatlah apa sih singkatannya dari MUFG, ya. Dan yang kedua disusul oleh Sumitomo Mitsui. Jadi ini dua raksasa perbankan Jepang yang dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi Bank Panin. Ya, sebenarnya sih sah-sah saja ya. Karena sebelumnya MUFG ini sudah mengakuisisi Bank Danamon. Jadi mayoritas saham Danamon sekarang dimiliki oleh MUFG. Oke. Nah, sekarang MUFG dikabarkan tertarik mengakuisisi Bank Penin dan juga diikuti oleh Sumitomo Mitsui. Jadi saingannya MUFG yaitu Sumitomo Mitsui ini juga tertarik untuk membeli Bank Panin. Nah, di sini dikatakan Sumitomo Mitsui Financial Group, kalau disingkat SMFG, nggak tahu kenapa Jepang sekarang nama banknya disingkat-singkat gitu ya. Nama lengkapnya Sumitomo Mitsui Financial Group. Kalau logonya SMFG, SMFG gitu ya. Nah, dia yang punya bank SMBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, disingkat juga SMBC. Nanti kita lihatlah detailnya ya. Dia sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi Bank Penin, yang mana sebelumnya MUFG sudah lebih dahulu tertarik, yaitu kalau singkatannya dipanjangin gitu ya, Mitsubishi UFG Financial Group Incorporation. Di tengah-tengahnya masih ada UFG malah, ya. Itu singkatan juga United Financial of Japan. Nantilah kita lihat ya. Nah, di sini kalau menurut beritanya Bloomberg Senin 2 hari yang lalu gitu ya. Nah, aksi untuk mau mengakuisisi gitu ya, itu adalah suatu upaya perusahaan Jepang ini untuk mengekspansi bisnisnya di kawasan Asia Tenggara, ya. Nah, yang mana sebelumnya Sumitomo Mitsui ini menyatakan minatnya, sebelumnya sudah ada juga Mitsubishi UFG Financial Group ini, maka dia harus bersaing, ya kan, untuk mengakuisisi saham pengendali Penin Bank. Nah, mereka katanya sudah menyewa lah ya konsultan untuk melakukan due diligence lah ya, untuk mempertimbangkan akuisisi Bank Penin ini ya. Keduanya ini dua-duanya raksasa ya, tapi yang number one-nya, raksasa terbesarnya itu MUFG ya. Nah, kalau MUFG yang sebelumnya sudah mengakuisisi Bank Danamon, kalau dia yang berhasil gitu ya, maka dia bisa menyarankan atau mengusulkan menggabungkan Bank Penin kalau jadi ya, dengan unit lokalnya yang sebelumnya sudah pernah diakuisisi yaitu Bank Danamon. Ya. Nah, menariknya di sisi lain Sumitomo Mitsui ini juga sebelumnya sudah mengakuisisi Bank BTPN ya. Dia beli tahun 2013 ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pemegang saham terbesar dari Penin Bank adalah keluarga Gunawan dengan 46%, ya.
Dan juga perusahaan Australia, ya, yaitu ANZ, Australia and New Zealand Banking Group, ya. Kalau keluarga Gunawan ini 46% katanya, ya. ANZ punya sekitar 38,8%, ya. Sisanya milik publik, ya. Nah, jadi di sini konsultan dari kedua raksasa ini sedang mempertimbangkan pengambil alihan Bank Penin, ya. Katanya ada juga investor lokal yang awalnya juga mau mengakuisisi Bank Penin, cuman nggak tahu siapa gitu, ya. Nah, orang-orang di Bank Penin ini kalau ditanya mereka tidak mau berkomentar banyak karena itu adalah hak atau keputusan pemegang saham, yaitu keluarga Gunawan dan ANZ. Nah, kemudian perwakilan dari ANZ dan Sumitomo Mitsui juga ketika diminta keterangannya, dia menolak berkomentar, ya. Nah, sebagai catatan, lembaga keuangan Jepang sekarang ini sedang agresif membeli aset-aset di seluruh Asia dalam beberapa tahun terakhir, ya, untuk melakukan ekspansi mereka di pasar baru, ya, di daerah yang baru-baru ini, bukan di pasar baru itu tempat belanja, bukan, ya. Kenapa dia tertarik? Karena sekarang ini suku bunga lagi rendah-rendahnya, ya. Wah, ini waktu yang tepat lah kira-kira untuk membeli bank, ya. Nah, MUFG selain juga sedang menjajaki untuk mengambil saham Bank Penin, dia juga mau mengakuisisi aset dari Home Credit di Indonesia maupun di Filipina. Jadi ini menarik sekali, ya, kalau raksasa Jepang mau beli-beli gitu, ya. Nah, dari CNBC, ya, kan kita tahu yang pertama kali menyatakan minatnya MUFG, Mitsubishi, ya, Bank ini, ya. Nah, kalau sampai dibeli, ya, oleh MUFG, maka Bank Penin sama Bank Danamon ini bisa di-merger. Ya, kalau sampai ini terjadi, maka beritanya ini seakan-akan bisa menjadi pesaing lah di papan atas. Di papan atas sekarang itu kalau bank swasta itu BCA. Sedangkan bank-bank yang pemerintah 4 lah kita tahu, yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Jadi kalau kita bilang 5 bank besar, yaitu 1 bank swasta, yaitu BCA, dan 4 bank pemerintah, yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Nah, kalau sampai Danamon dan Penin ini merger, maka posisi kelima katanya loh, ya, yang dipegang sementara oleh BTN, Bank Tabungan Negara, akan tergeser oleh mergernya Bank Danamon dan Penin. Jadi ini maksudnya kalau jadi dia akan memepet BCA karena di top 5 itu nantinya akan ada dua bank swasta, yaitu BCA dan hasil merger Danamon dan Penin yang akan menggeser posisi nomor 5 dari Bank Tabungan Negara. Nah, di sini katanya juga, ya, kemungkinan besar katanya Penin ini chance-nya lebih besar dijual ke MUFG yang notabene pemegang saham terbesar Bank Danamon, ya. Jadi kalau sampai jadi yang saya sudah katakan tadi dibeli oleh MUFG, maka proses selanjutnya kemungkinan besar yaitu menggabungkan Penin dengan Bank Danamon yang sebelumnya sudah dimiliki, ya. Maka keluarga Mukmin Ali Gunawan, ya, yang memiliki Bank Penin ini, ya, kalau dia jadi jual gitu, ya. Nah, nanti Bank Penin kemungkinan akan dilebur ke dalam Bank Danamon. Nah, katanya nih bocorannya. Kebetulan saya dulu pernah jadi VP, ya, Vice President di divisi IT-nya Bank Danamon, ya. Ini katanya, ya, kalau jadi ini merger, maka nama yang dipakai tetap Bank Danamon, ya, menjadi Bank Danamon.
ya peninnya dilebur lah masuk gitu ya. Jadi bukan Danamon penin, cuma Danamon aja gitu ya. Peninnya mungkin hilang gitu ya. Sehingga kalau ini jadi, yang saya katakan tadi akan menjadi bank terbesar kelima di Indonesia. Ya, dia menggeser bank tabungan negara. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi nih berita di IDX ya. IDX ya. Duo raksasa Jepang berebut saham Penin Bank. Nah, dikatakan di sini Sumitomo menjadi pesaing baru MUFG ya. Ya iyalah. Sebagai catatan, MUFG itu yang terbesar ya. Dan kita lihatlah detailnya sebentar lagi. Jangan di skip makanya videonya ini. Ya. Jadi di sini penantang terkuat dari Sumitomo ini, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) ya tadi MUFG ya. MUFG. Nah, menariknya seperti biasa kalau ada bank yang mau dibeli sama raksasa gitu ya, dan dikabarkan mau merger gitu ya, harga saham Bank Penin dan juga harga saham Bank Danamon tiba-tiba melonjak beberapa hari yang lalu. Itu wajar lah ya, karena potensinya bagus gitu kalau sampai merger, kira-kira begitu. Itulah kenapa berita, ya ini kebetulan beritanya kemungkinan besar positif gitu ya, itu akan mendongkrak harga saham dari institusi yang mau dibeli. Itu suatu yang wajar lah. Ya, di sini juga informasinya bahwa MUFG yang sekarang ini menjadi pemegang saham mayoritas Danamon, dia pegang 92,47%. Jadi sebenarnya Bank Danamon ini, walaupun namanya Danamon gitu ya, sebenarnya sudah bank asing gitu, karena dimiliki 92,47%-nya oleh MUFG ya. Yang sisanya milik publik ya. Nah, sekarang kita lihat siapa ini si raksasa MUFG yang dikabarkan mau membeli Bank Penin. Nah, MUFG ini adalah, kalau di Jepang dia adalah bank terbesar. Nah, kemarin kita bahas mengenai BlackRock ya. BlackRock itu perusahaan terbesar dunia. Karena kenapa? Total aset yang dikelolanya sudah saya bahas kemarin 10 triliun US dollar. Nah, MUFG ini satu bank ini ya, dia mengelola aset lebih dari 3,2 triliun. Kira-kira sepertiga dari si BlackRock tadi. BlackRock itu kan karena punya saham di mana-mana gitu ya. Perusahaan ini, makanan, penerbangan, media, ya wajar lah ya, dia mengelola dana para kliennya yang juga institusi, sehingga dia mengelola total dana 10 triliun US dollar. Nah, ini si MUFG sendirian saja 3,2 triliun. Berarti hebat dong, sendirian aja loh, dia enggak beli saham-saham di mana-mana banyak seperti BlackRock, sendirian saja dia mengelola aset 3,2 triliun. Maka dia bank yang terbesar di Jepang ya. Nah, di sini ya biasalah ya, dia pasti punya cabang-cabang di seluruh Jepang, dan dikatakan dia juga punya cabang di 40 negara. Di Indonesia juga ada MUFG ya. Nah, di sini menariknya bank ini aslinya itu adalah gabungan dari beberapa bank ya, yang namanya masing dipakai. M-nya itu adalah Mitsubishi Bank ya. Kemudian ada Bank of Tokyo, Sanwa Bank, dan Tokai Bank. Nah, yang itu akhirnya mereka merger menjadi MUFG ya. Nah, di sini menariknya pertama kali di tahun awal 90-an ya, 96 gitu ya, Mitsubishi Bank dan Bank of Tokyo dia merger di tahun 96, membentuk sebuah bank. Hasil merger itu Bank of Tokyo Mitsubishi BTM gitu ya, Bank of Tokyo Mitsubishi ya. Kemudian ada bank yang namanya UFG Bank Limited.
Nah, UFG Bank Limited ini singkatan dari United Financial of Japan, ya. Nah, dia yang tadi Bank of Mitsubishi Bank dan Bank of Tokyo yang sebelumnya sudah sudah merger, ya. Kemudian dia merger lagi nih dengan UFG Bank, United Financial of Japan. Bersama-sama juga masuklah Sanwa dan Tokai, ya, sehingga menjadi Bank of Tokyo Mitsubishi UFG. Wah, panjang banget tuh ya namanya, Bank of Tokyo Mitsubishi UFG. Kemudian di tahun 2006 bank ya tadi yang setelah merger akhirnya pada tahun 2018 lah ya, mereka memutuskan namanya menjadi MUFG saja, ya. Gitulah perjalanan panjang si raksasa bank terbesar di Jepang ini. Nah, ini sebagai contohnya, kalau kita lihat logo Bank Danamon sekarang di bawahnya ada tulisan a member of MUFG, a global financial group. Artinya Danamon sudah, ya mau nggak mau kita harus akui, jadi sudah milik Jepang ini sebenarnya, ya. Nah, di sini MUFG ini sudah masuk lah ya ke Indonesia. Selain dia punya MUFG Indonesia, dia juga punya Danamon. Nah, kalau Penin Bank, kita sudah tahu lah tadi ya, miliknya keluarga Ali Ma'mun ya, Ali Ma'mun Gunawan. Ma'mun Ali Ma'mun ya, kira-kira gitulah namanya ya. Nah, sekarang masih beliau pemilik terbesarnya, 40 sekian persen. Nah, kalau Sumitomo masuk, ya saya sih bukan lebih suka MUFG yang masuk ya. Ini kan terserah mereka siapa yang ini. Nah, Sumitomo Mitsui Financial Group juga menyatakan ketertarikannya. Dia punya SMBC Bank, alias Sumitomo Mitsui Banking Corporation, bank besar juga gitu ya. Nah, SMBC ini adalah juga merger dari beberapa bank ya. Namanya itu mulai dipakai di tahun 2001. Hasil dari merger Sumitomo Bank dan Sakura Bank, ya. Nah, kemudian Sakura Bank itu sendiri gabungan dari Mitsui Bank dan Taiyo Kobe Bank. Wah, jadi merger dari beberapa bank sehingga menjadi suatu raksasa yang namanya Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Dan sejarahnya ini sudah 400 tahun katanya, ya, panjang deh. Jadi ini boleh dibilang bank yang prudent lah ya, bank yang sudah terbukti bijaksana gitu ya. Dan merger sehingga menjadi satu bank raksasa. Kalau kita bandingkan dengan MUFG, AUM-nya atau total aset under management-nya itu di bawah 2 triliun. Kalau tadi kan 3,2 ya, kalau MUFG ini cuma 1,97. Ya, ini boleh dibilang bank nomor 2-nya Jepang dah, SMBC ya. Nah, siapakah yang nanti akan memenangkan pertarungan antara MUFG dan SMBC? Ya, tergantung siapa mungkin ya yang memberikan penawaran menarik kepada pihak Penin Bank. Tapi kalau MUFG yang menang, tadi kemungkinan akan di-merger itu Penin dan Danamon dan menjadi penantang, bukan penantang lah ya, kalau bilang penantang kayaknya arogan banget gitu ya. Akan ya bisa juga lah dibilang menantang posisi bank-bank yang sebelumnya sudah 5 besar, termasuk salah satunya BCA sebagai bank swasta. Ya, selama persaingan itu positif buat para nasabah, oke-oke aja. Oke? Jadi itu saja update-nya mengenai potensi dibelinya Penin Bank oleh salah satu bank raksasa Jepang. Dan kemungkinan kalau dibeli oleh MUFG, dia akan merger dengan Danamon, menantang BCA dan kawan-kawan. Demikian saja, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.